sekalian perhatian, kereta api Pakuba dengan nomor keberangkatan 90.9 FM, tujuan hati Anda akan segera diberangkatkan. Mohon periksa kembali barang bawaan Anda dan memasang earphone di telinga Anda, karena acara selanjutnya akan segera dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat mitra Pakuba semuanya. Selamat beraktivitas pastinya. Bersama Yuni pagi hari ini menemani mitra Pakuba semuanya kurang lebih 1 jam ke depan, dari jam 9 hingga jam 10. Dan pada pagi hari ini kembali kita hadir di Bincang Sehat. Nah, bersama Yuni yang pastinya bersama pakar kita nih, bersama Dr. Reni. Yang pagi hari ini kita bakal membahas tentang ilus. Gitu ya, Dok? Ilus ya? Ileus, Ileus, maaf. Lidah-lidah tidak tahu bahasa Inggris. Nah, buat mitra Pakuba semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan pagi hari ini yang sambil menyimak kita pada kesempatan pagi hari ini edisi 27 Januari 2022. Oke, baik, buat Dr. Reni, di pagi hari ini kita bakal membahas tentang ileus. Iya, Ya, ileus. benar ya, Dok? Benar. Nah, lidah saya benar pagi hari ini. Dan nanti kita di segmen terakhir juga kita bakal ada sesi tanya jawab yang bakal dijawab oleh Dr. Reni. Mungkin buat mitra Pakuba yang ingin bertanya nanti ya, tapi sebelumnya simak dulu nih pembahasan kita dari awal sampai habis. Oke, silakan Dr. Reni, tapi sebelumnya apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Dok? Ya. Kemarin di cancel terus ya, Dok? Ya, kemarin ada musibah kecil. Ada musibah kecil, sekarang alhamdulillah ya, Dok, semoga dokter Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Oke, silahkan, Dok, langsung aja nih kita pembahasan tentang ileus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pakuba Waalaikumsalam. semuanya, di sini kita mau ambil tema nih saya tentang ileus. Ileus itu tentang dia usus, gangguan di usus. Kenapa sih saya ngangkatnya tentang itu? Jadi ceritanya saya kan alhamdulillah sekarang dinas di rumah sakit swasta juga ya. Iya. Jadi 2-3 minggu yang lalu itu dominan kok saya nemunya pas jaga itu tentang ileus terus. Dan itu sepele awalnya, bagi mereka tuh sepele, jadi kayak kembung gitu aja gitu loh. Kayak masuk angin gitu ya, Dok ya. Kayak kembung, nggak taunya pas kita gali lebih dalam gitu kan, anamnesa itu tanya jawab ke si pasien maupun ke si keluarga lah, baru kita mikir ini curiganya kok ngarah ke sini gitu. Akhirnya dilakukan pemeriksaan penunjang, jebret, pas dilihat lah benar. Bahkan saya sampai ada yang akhirnya kita ngerujuk ke rumah sakit Imanuddin ya untuk dilakukan operasi segera. Nah, makanya itu benar-benar kan harus hati-hati sekali. Jadi saya mikir ini harus diangkat nih, di-up-kan gitu. Jadi makanya kita bahas tentang ini. Oke, ya semoga aja mungkin buat mitra Pakuba semuanya ya, pembahasan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat pastinya. Yang pastinya nanti juga dokter ini bakal membahas nih tentang klasifikasinya, tentang gimana penyembuhannya, pengobatannya, dan apa aja pantangannya karena kenapa sampai terjadinya ileus itu ya, Dok ya. Iya, Oke, silahkan, Dok, penjelasannya di tentang ileus nih bagaimana nih? Jadi ileus itu adalah, kita harus bahas dulu tentang definisinya ya. Artinya dia gangguan pasase atau gerakan dari isi usus yang merupakan tanda adanya obstruktif dari usus akut gitu kan. Obstruktif itu nyumbat, artinya nyumbat. Jadi di situ nanti dibagi lagi nih klasifikasinya, ada ileus yang obstruktif, ada yang namanya paralitik. Jadi kalau yang obstruktif itu dia penyumbatannya atau disebut dia dengan ileus mekanik ya, penyumbatan mekanik pada usus di mana merupakan penyumbatannya itu bisa sama sekali menutup atau hanya mengganggu jalannya isi usus. Jadi kayak tersumbat lah intinya. Kayak nggak lancar gitu ya. Terus paralitik yang kedua. Kalau paralitik itu dia intinya ususnya ini dia gagal atau nggak mampu dia melakukan kontraksi dari gerakan usus tersebut. Nggak bisa dia. Penyebabnya apa? Nah, kita baru masuk lagi nih. Penyebabnya banyak ya. Dia terpuntir kalau pada anak-anak ya. Kadang itu dia belum saatnya MPASI sudah dikasih makan. Oh nggak apa-apa kok, Dok, kemarin itu buktinya si ini aman aja. Yang Delala aman, Ibu. Tapi masa iya sih kita pengen nanti Delala kalau celaka di anak gimana? Iya. Nah, jelas itu dia belum masuk
usia makan, Belum ya kan? belum nerima gitu ya dok usus anaknya ini ya. Dikasih makan, ya udah. Nanti kalau ususnya dia muntir ke dalam gimana? Jadi penyebabnya tuh banyak. Ada yang muntir ususnya sendiri karena yang tadi makanan tadi, atau bisa juga karena ada tumor kah di sana. Terus ada misalnya infeksi dari cacing kah di sana. Bisa juga. Jadi macam-macam. Kalau pada bayi yang baru lahir itu dia sumbatan dari mekonium. Mekonium itu dia pupnya bayi yang baru lahir. Jadi kalau kita nolong persalinan nih, Iya. terus nanti kita bagian amatin bayi ya, resusitasi bayi, terus ngelihat, pasti ditanya mekoniumnya udah keluar belum. Nanti Bu Bidan pasti lapor, dok mekonium keluar ya, gitu. Nanti dilihat. Nah kalau misalnya dia belum keluar gitu kan, ada rentang waktunya, ada tersumbat, otomatis naik dia ke si usus tadi. Nah itu bisa nyebabin ileus juga. Berarti bayi yang baru lahir itu tidak sembarangan, memang harus dijaga itunya juga ya dok ya. Makanya harus benar-benar itu kita ini banget lah, dirinci banget lah ya, apalagi bayi kan. Makanya kalau pikir orang sih mungkin karena dia belum makan jadi wajar aja mungkin nggak pup gitu. Kalau kemarin saya bilang kayak gitu, makanya kalau bidan datang ada pup nggak, pikir saya belum makan aja kok gitu, mungkin nggak pup biasa aja gitu ya. Ternyata bahaya juga ya. Iya, memang kalau pada bayi yang dia belum MPASI ya, belum MPASI, dia itu pupnya, kalau dia yang full ASI itu pupnya lebih jarang memang, tapi tetap ada pup. Karena apa? ASI itu diserap dengan baik. Beda dengan kalau misalnya dia dengan sufor. Bedanya di situ. Tapi bukan berarti dia sama sekali nggak pup. Tetap pup dia, pasti itu. Itu harus ditandain ya. Terus diagnosanya apa aja sih? Nah, kita gali selain dari anamnesa itu, jadi nanti dibagi lagi nih, ada KAS. Kalau obstruktif, ileus obstruktif itu dia nanti ada tanda 4 KAS itu. Yang pertama dia nyeri di perutnya, nyeri abdomen kita bilang di orang medis. Terus ada muntah, dia muntah, mual dan muntah. Terus yang ketiga itu perutnya sampai kita bilang distensi atau kembung gitu, kayak membesar gitu perutnya. Kalau dipukul bunyi kayak kosong gitu ya dok ya. Iya, kembung banget, itu. Iya. Terus dia biasanya konstipasi, susah buang air besarnya. Kalau ileus obstruktif itu, jadi kayak selain dia nggak bisa pup, dia juga susah ininya, kentutnya. Kita bilang flatus, susah flatus. Tuh kalau flatus kentut itu tuh ya anugerah juga dari Allah. Gak bisa kentut, yang ada bahaya ya dok ya. Ya udah kentut aja gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kadang ada yang kayak gitu kan merasa masuk angin, mungkin katanya masuk angin dok. Kalau istilah kita mungkin ya namanya nggak tahu kan. Terus kalau dikerik gitu ya dok, tiba-tiba dia bisa BAB, kayak keluar angin gitu. Itu gimana ya dok ya? Pernah dibahas ya di segmen keberapa ya, yang pertanyaan bahasa apa itu. Sebenarnya kalau dikerik itu sugesti sih jadinya. Hormon endorfin kita jadi keluar banyak, akhirnya kita lebih tenang, terus ngerasa lega deh. Makanya itu pikirnya masuk angin aja mungkin ya. Intinya benar-benar hati-hati kalau udah nggak bisa kentut lama. Makanya kalau perut, datang pasien jebret ke rumah sakit, dia ngeluhkan perut saya sakit dok gitu, pasti saya nanyanya, bapak bisa kentut enggak? Ibu bisa kentut enggak? Ada yang pasien langsung, dokter nih orang yang sakit gitu perut kok nanyanya kentut sih. Gitu kan. Kayak hal lucu gitu dok, mungkin pikirnya kok yang ditanya malah kentut, karena kan kita malu kan kalau ditanya kentut gitu ya. Masa ditanya kentut sih gitu, nanya apa kayak selain kentut, orang sakit perut kok datang gitu. Malah yang ditanya masalah kentut kata kayak gitu kan. Karena ternyata penting sekali. Nggak bisa kentut, gasnya numpuk di dalam. Nah kalau numpuk sampai naik, dia ususnya ke atas, nanti ada, jadi obstruktif itu pun dia dibagi dua nih, letak tinggi sama letak rendah. Letak tinggi dia sampai geser naik ke atas dekat lambung. Letak rendah dia khusus di bagian area dari pinggulnya. Tapi walaupun letak tinggi dan letak rendah, intinya kalau nggak bisa kentut hati-hati. Benar. Lebih baik kentut guys daripada enggak ya. Kentutin aja pokoknya. Nggak apa-apa, yang penting kan maaf ya kentut. Iya, pokoknya maaf ya kentut, buat yang dengar ya maaf juga lah ya gitu. Nggak sengaja gitu kan, itu kan faktor nggak sengaja, daripada nggak kentut jadi penyakit ya kan. Benar gitu.
Terus dia gejala dari ileus obstruktif ini sangat bervariasi ya, tergantung dari pertama lokasinya di mana. Usus kita itu kan ada usus yang di bagian atas, terus tengah sama yang bawah. Itu bahasa yang awamnya ya. Iya. Nah, itu nanti dilihat gimana lokasinya. Terus lamanya itu sudah berapa lama sih? Terus juga dilihat penyebabnya apa sih dari makan makanan tadi kan bisa gitu kan. Kalau yang saya cerita pasien yang di bedah itu yang dilakukan langsung operasi, makannya simpel Mbak Yun. Jadi itu 2 hari sebelumnya beliau itu makan mie yang pedas sekali. Hobi saya itu, Dok. Hati-hati ya buat pecinta Iya. mie. Khususnya juga buat saya sih. Saya suka pedas. Sama, saya suka pedas, nggak makan pedas itu Dan nggak yang- enak. Dan mitra Pakuba semua yang dengar pasti dominan banyak yang suka Rata-rata pedas. loh, Dok. Nah, ini sekedar berbagi aja nih ya. Jadi itu si bapak makan mie yang pedas banget. Karena apa? Katanya awalnya sebelumnya itu nggak nafsu makan, Dok. Aku pengen biar bisa makan nih. Ya Jadinya- enak gitu ya. Dia bukalah selera makannya dengan mie yang pedesnya minta ampun kata Iya, dia. iya. Setelah makan mie itu, Dok, perut saya mules katanya. Nah, jadi saya tuh mencret gitu, Dok. Ya, buang air besar cair. Iya. Mencret-mencret gitu sampai 3-4 kali. Padahal kan belum terlalu banyak ya Iya, kategorinya. iya, 3-4 kali awalnya tuh, Dok. Pas tengah-tengah malam lebih dari segitu. Terus setelah itu saya tuh jadi nggak bisa buang air besar, padahal mau pengen pup tapi nggak bisa pup katanya. Jadi kalaupun saya pup itu nggak tuntas, dia bilang kayak gitu langsung. Terus juga saya tuh mual gitu, dia bilang perut saya kok saya rasain makin lama makin besar. Terus tiba-tiba saya lemas katanya. Tuh simpel kan? Awalnya ceritanya tuh cuman kayak gitu Padahal tok cuma loh. pengen makan mie pedas campur yang pedas-pedas gitu ya. Pedesnya banget Pedas lagi. banget lagi. Tapi memang sih menggugah, memang yang pedas-pedas itu memang menggugah, tapi efeknya itu ya, Dok ya. Iya, makanya nggak nyangka juga kan beliau langsung operasi, Dok. Tapi dia udah lemas banget. Iya. Saya bilangin, monggo terserah Bapak. Kita dari orang medis sudah menjelaskan semuanya tadi penyebabnya dan menjelaskan semua tentang hasil dari ronsennya ya, kita paparkan semua dan ternyata dari lab itu infeksinya Masya Allah 2 kali lipat lebih. Padahal sel leukosit itu untuk sel menandakan infeksi atau tidak, itu nggak boleh lebih dari 10.000, 11.000. Itu beliau sampai 22.000. Bayangkan berapa kali lipat. Itu nggak karu-karuan itu rasanya. Iya. Dan beliau dipegang sedikit aja perutnya. Sakit. Belum kita tekan itu udah kesakitan. Dimanapun kita pegang kesakitan. Nah, ngeri kan sampai kayak gitu Iya, banget. berarti sakitnya itu menyeluruh gitu ya, Dok, Awalnya perutnya? nggak menyeluruh, makanya tadi tergantung lamanya dari si ususnya tadi kena masalah. Ternyata ya itu udah kena masalah nian dari 2 harian. Dia anggap biasa ya dia nggak berobat. Mungkin pikirnya masuk angin biasa, sakit Iya. perut biasa karena makan pedas Ah, gitu ya. Padahal ususnya memang bermasalah. Ternyata udah kena sampai masalah sekali kan. Oh. Jadi terus juga terakhirnya nanti kita lihat nih selain penyebabnya, dilihat ada nggak iskemik di usus. Iskemik itu sampai aliran darahnya itu sampai berhenti. Nah ada nggak? Kalau ada ya mau nggak mau, kalau dia udah mati di situ ususnya ya mau nggak mau nanti pas dibedah ususnya ada yang dipotong. Berarti itu memang ususnya dipotong ya, Dok ya? Dipotong. Itu Ada yang bagian usus yang memang luka Kena. atau yang sudah sampai mati dia ininya, aliran darahnya. gitu yang tidak berfungsi gitu, Yang lagi tidak gitu ya. berfungsi. Oke. Terus ileus paralitik. Nah, paralitik nih juga dia perutnya kembung ya. Si bapak tadi masuknya paralitik tuh. Dia nggak nafsu makan. Terus dia mual. Muntahnya itu pada paralitik biasanya ada, cuman lebih seringnya orang ngelukannya mual. Iya, Kalau mual. obstruktif itu dia pasti lebih seringnya nyebutinnya dia ada muntah. Nah, itu bedainnya ya. Kalau paralitik lebih seringnya mual. Mual aja gitu ya. Itu gejala yang agak Khas bedainnya. oh gitu. Terus selain itu dia ada obstipasi. Obstipasi itu sama nggak, Dok, dengan konstipasi? Obstipasi itu lebih parah daripada konstipasi. Nggak bisa pupnya itu lebih parah. Kalau konstipasi dia bisa ada beberapa orang itu dia bisa pup tapi sedikit banget, seujung-ujung jari. Jadi kayak kesulitan pup dan keras gitu Iya. kan. Kalau obstipasi itu udah yang lebih parah lagi. Lebih parah lagi intinya Udah dia nggak dipegang bisa aja sakit gitu ususnya, ya. jadi ususnya tuh nggak punya kemampuan gitu untuk mengosongkan
isi di dalamnya. Padahal kan kalau kita makan udah dicerna gitu di lambung kan, juga masuk paling bawah kan, masuk ke usus, harusnya ada yang sudah dibuang kan, masuk ke dalam saluran paling bawah untuk biar bisa kita buang air besar. Lah ini dia nggak mampu ngeluarinnya. Karena tadi kembali lagi ke awal, paralitik itu dia ususnya yang nggak mampu. Oh, berarti ususnya tidak bisa mencerna gitu ya, Dok, nggak ya? bisa mencerna. Oke. Gitu. Terus muntah ini kayak saya bilang tadi ya, bisa ada bisa enggak. Kayak kalau muntah kayak muntah air gitu, Dok? Nah, makanya itu dilihat dia makan nggak, ada makan nggak. Kalau muntah kan, muntah itu kumpulan dari gejala yang menyertai suatu penyakit. Kalau kita diare kan juga muntah. Kita keracunan makanan juga muntah. Nah, nanti tinggal ditanya aja nih pemeriksaan lainnya sambil kita lakukan. Dia memang gangguan ke usus kah, atau keracunan makanan saja kah, atau dia diare. Kan macam-macam tuh. Kadang ada orang yang muntah tapi nggak keluar sampai sakit kram perutnya itu, Dok. Berarti itu karena dia tidak makan ya sebelumnya? Iya, pasti. Mahnya kumat kan. Oh, gitu. Mahnya kumat, Lala juga nggak mau masuk apapun kan. Jadi, lemas lah itu. Iya, lemas yang ada ya. Oke, baik buat mitra Pakubas semuanya, itu baru setengah perjalanan kita ya tentang membahas tentang ileus ya. Dan nanti kita bakal membahas lagi nih tentang pemeriksaan fisiknya, tentang macam-macam lah pokoknya. Pokoknya buat mitra Pakubas simak aja ya sampai selesai nanti pastinya. Tapi sebelumnya kita dengarkan iklan berikut ini. Baik buat mitra Pakubas semuanya, masih bersama Unit dan Dr. Reni di Bincang Sehat nih. Kembali kita lanjutkan nih pembahasan kita pada pagi hari ini tentang ileus ya. Silakan dokter untuk urainya kembali nih. Oke, ini masuk yang kedua ya, pemeriksaan fisiknya. Untuk dari ileus yang obstruktif itu dilihat kalau pada anak-anak khas banget dia rewel nggak jelas. Rewel nggak jelas gitu karena dia belum bisa ngomong kan. Iya. Terus gelisah gitu. Sama biasanya ada demam. Untuk anak-anak ya? Dewasa juga gitu sih. Cuman anak-anak kan lebih ke rewelnya juga. Karena dia kan belum bisa berbicara kan, taunya cuma nangis aja gitu ya. Bener. Terus juga nih bahasa keren tak kasih lagi, dumb counter. Jadi itu nanti pada orang yang kurus sih lebih seringnya bisa kelihatnya itu. Saya dong. Maksudnya yang terlalu kurus. Oh gitu. Jadi dumb counter ini kelihatan lekuk gambaran ususnya. Dumb counter. Terus kalau yang kedua itu Darmstäfung. Stefung itu gerakan usus sampai kelihatan. Itu kalau pada yang kurus sekali. Kelihatan ini karena nggak di-show-kan ya. Nggak bisa nge-show, ini kita lewat lewat udara soalnya. Lewat udara aja. Jadi pokoknya mitra Pakuba kalau penasaran tinggal searching aja deh Darm counter dengan Darmstäfung. Stefung itu dia berarti gerakan ususnya itu kelihatan. Terus kalau yang Darm counter itu bentuknya melungker-melungkernya itu kelihatan. Bentuk ususnya itu ya, Dok. Sampai kelihatan di dinding perut. Oh, alah. Pada beberapa orang yang kurus itu kelihatan nampak ya. Terus selain itu juga biasanya kalau awal sumbatan bising ususnya itu dia meningkat. Sampai dia nanti kalau udah mati ususnya di situ atau perforasi itu dia sampai hilang. Kalau awal-awal banget itu kan ibarat kata kayak pipa nih, pipa bumpet gitu kan, otomatis air yang mau ngalirin itu dia berusaha terus kan ngapain bumpetnya itu, tapi tetap nggak bisa, otomatis harus kencang tekanan yang ke dalamnya. Nah kalau di usus ini akhirnya sampai bunyi kayak ting, metallic sound namanya, metallic sound. Itu khasnya pada ileus obstruktif ya. Juga pastinya nyeri tekan di perutnya, nyeri tekan abdomen, itu obstruktif. Tapi intinya obstruktif ini bisa dibilang itu lebih banyak ngeliatin dramanya dulu. Kalau paralitik nih silent nih, pelan-pelan dia. Maksudnya nggak nampak kali, tiba-tiba langsung udah kayak si bapak tadi besar gitu perutnya. Kalau yang obstruktif ini lebih barbar ya. Iya ya, langsung gitu ya, Dok, semuanya. Dia ngeliatin, jadi kita masih ada banyak kan orang datang itu lebih banyak panikannya pas ileus obstruktif rata-rata. Terus kalau yang paralitik, dia biasanya itu karena riwayat minum obat tertentu yang dalam jangka waktu lama. Akhirnya sampai membuat usus dia itu lumpuh atau nggak bisa. Karena kembali lagi ke pengertian awal tadi, yang paralitik khasnya itu karena si ususnya yang nggak bisa. Ya kan, kalau obstruktif kan dia dipicu apa tadi yang saya bilang tadi, salah satunya makanan gitu kan. Nah selain itu juga paralitik ini biasanya ada riwayat operasi, operasi di bagian daerah perut ya. Terus juga gangguan dari metabolik sama elektrolit di tubuhnya. Misal kayak orang yang kena penyakit hipotiroid gitu,
atau hipokalemi itu kaliumnya turun. Nah, itu kan elektrolit tuh, terus dia anemia. Nah, itu juga bisa mempengaruhi, salah satunya bisa mempengaruhi. Terus juga perutnya pasti sama kayak tadi juga, distensi abdomen. Abdomen tuh perut ya, dia jadinya ngembung gitu sampai kadang kayak perut kodok lah kita bilangnya. Kalau yang paralitik ini Ngembang gitu ya. ngembang sampai besar banget, dia Tapi sampai kayak sesak. kosong gitu ya dok ya. Kembung itu kalau diketuk itu kita bilang perkusi Iya, namanya iya. itu bunyinya bung Iya gitu. kayak kosong aja gitu ya dok ya. Kosong banget, udaranya banyak banget itu di situ ya. Terus juga biasanya bising ususnya itu dia menurun, tapi lebih seringnya yang saya temuin itu nggak ada sama sekali bising ususnya. Nggak ada. Jadi usus itu sebenarnya dalam 5 menit itu ada juga loh frekuensinya. Sekitar 5-15 kali per menit. Ya, kalau dia nggak ada sama sekali, wah ini harus dicari tahu nih dari pemeriksaannya. Kenapa, dan cari tahu dari anamnesanya. Oke. Gitu. Juga nyeri tekan itu beberapa ada, beberapa enggak. Tapi lebih sering pasti ada lah. Tuh ya. Pemeriksaan penunjangnya itu biasanya kita goldennya 2. Yang laboratorium sama foto polos dari perutnya. Itu nanti kelihatan semua. Kalau kenapa sih dok kok harus kok harus lab gitu, Iya, lab iya, darah. Itu dilihat kalau dia sampai infeksi, otomatis sel leukosit itu yang nandain infeksi ya, itu bisa berkali lipat. Kayak yang kemarin pasien saya bilang harus bedah itu, Iya. ternyata dia 2 kali lipatnya. Nah, leukosit ini kan sekitar 10 sampai 10.000 sampai 11.000 aja nih maksimalnya. Pada beliau itu 22 ribuan. Itu kan udah nggak karu-karuan itu pasti sakitnya itu. Iya. Infeksinya sampai kayak gitu Udah kan. parah banget berarti itu ya dok ya. Parah banget. Terus dari foto polos dari si perutnya itu kalau paralitik itu biasanya lambungnya itu distensi atau dia keangkat kayak gitu kan. Terus usus halus, usus besarnya itu ada namanya gambarannya herringbone. Nah, raba-raba dulu lah ya Mitra Pakuba ya, karena ini nggak bisa show kan. Nah, Iya, tinggal dilihat nanti searching deh herringbone itu cari kayak apa. aja di Mbah Google ya yang dapat membantu kita setiap hari itu ya. Kalau penasaran. Iya, terus nanti ada gambaran air fluid level, itu dia biasanya berupa suatu yang gambaran line up atau segaris. Air fluid level itu artinya kumpulan dari si gasnya tadi. Oke. Gitu. Terus kalau yang obstruktif itu biasanya air fluid levelnya itu step ladder, jadi kayak tingkat-tingkat kayak gitu loh. Dan itu kadang kelihatan, nampak kan obstruktif tadi nggak bisa pup juga kan. Iya, Kelihatan itu pupnya tuh ke atas. Berarti naik lagi ya dok ya? Kelihatan. Fekalit kalau kita bilang di orang medis itu fekalitnya banyak biasanya, nyebar kemana-mana, rame itu gambaran ususnya. Pokoknya masya Allah banget lah. Lilit pokoknya di situ ya, naik lagi dia ya. Terus tata laksana atau penanganannya itu gimana? Kalau obstruktif itu sama sih, kurang lebih kayak paralitik. Kalau dia udah sampai parah banget itu pasti operasi. Itu jangan operasi. Satu-satunya ya. Jangan parno lah intinya ya kalau dibilang operasi, daripada keperangkap gasnya di sana nggak karu-karuan, perutnya makin membuncit nggak jelas. Nah, apa itu bisa menjadi racun dok di ya, dalam mesti. gitu ya? Iya. Karena itu kan kotoran juga kan? Racun, infeksi, komplit lah di sana kan. Terus obat-obatan pasti nanti ada anti nyerinya, antibiotiknya, karena udah infeksi di sana kita harus kasih antibiotik. Saya juga tetap nggak mau ngasih brand ya, karena tetap harus diperiksa. Ini tidak boleh ditangani sendiri. Jadi Mitra Pakuba tolong sekali itu kalau udah keluhan-keluhan yang seperti saya gambarkan tadi, itu nggak usah ragu deh bawa ke rumah sakit ya. Kalau nggak mau misalnya, aduh belum mau lah ke rumah sakit nih kayak mulus biasa kok gitu, ya udah silahkan ke praktekan mandiri deh, nggak apa-apa. Kedengarannya sih sepele, paling cuma kayak masuk angin, tapi memang kalau udah dibawa ke rumah sakit kan namanya semua sudah terdeteksi gitu kan, sudah terlihat semua, ternyata ususnya bermasalahnya parah banget gitu ya. Iya, ya pokoknya kalau ya mujuknya, kalau saya bilangnya pokoknya kalau belum terlalu terasa yang menurut si Mitra Pakuba nih masih kategori nggak yang wow gitu kan.
tapi ragu, ya silakan ke praktekan mandiri dokter Iya, ya. Kalau belum mau ke rumah sakit enggak apa-apa, ke praktekan mandiri. Apalagi dengar operasi katanya harus ke rumah sakit, pasti yang parnoan memang takut sih dok ya, Pasti. apalagi yang nggak pernah gitu ya. Iya, takutnya nanti sampai dehidrasi. Iya. Nanti akhirnya kalau dehidrasi segala kan pasti harus diinfus. Ada tindakan khusus juga kan di sana. Apalagi lebih bahayanya kalau nggak ditangani dengan baik nanti masuk ke komplikasi dong. Iya. Komplikasi, gangguan elektrolit dan cairannya nggak balance, nggak seimbang, kacau lah di sana. Terus jadi iskemik kan, yang peredaran darahnya di situ udah mulai terganggu, Iya. bahkan sampai perforasi, nanti mati di situ Iya. akhirnya kan. Lemes gara-gara pikirnya cuma masuk angin, ternyata bukan itu penyakitnya gitu ya. Bahkan yang paling gawat sekali, bukan maksud menakuti ya, bisa terjadi kematian. Kalau udah kacau semua gimana coba? Ternyata sudah full gasnya di sana, infeksinya udah berkali-kali lipat di sana. Cuman dianggap dilala, misal orangnya gemuk gitu kan, dianggap ini karena buncitnya aja nih, tapi minum sebelumnya nih banyak, makanya kayak gitu. Ya salam, akhirnya ya sudah meninggal. Waktu koas saya pernah nemuin seperti itu waktu di masa kepanitraan klinik ya. Ada yang nemuin kayak gitu. Cepat sekali. Dia awalnya karena nggak mau dibawa berobat itu, dianggap kayak biasa, kembung biasa. Dia memang orangnya gemuk kok gitu. Kadang ada faktor katanya biasa, mungkin karena orang gemuk rata-rata memang keseringan kayak gitu, katanya kayak gitu. Padahal lain gitu ya penyakitnya. Jangan disepelekan lah. Jangan disepelekan hal yang kayak gitu ya, buat mitra Pakuba semuanya. Iya, benar. Prognosis nih yang paling terakhir nih. Apa itu? Prognosisnya intinya semakin cepat dibawa penanganan, semakin lekas dilakukan, maka kedepannya angka harapan hidup itu lebih baik ya. Tapi semakin lambat ya otomatis jelas dong jelek, bahkan sampai kematian. Jadi prognosis itu kedepannya dari apa yang kita lakukan si pasien tersebut. Dia cari penanganan nggak? Kalau dia nggak cari penanganan cepat, ya sudah ya, bakal tahu namanya dubia et malam. Et malam itu udah buruk. Nah, itu bahasa medisnya, dubia et malam. Buruk. Gitu. Kan kita pengennya kalau bisa dubia et sanam, bagus. Nah, gitu kan. Ya, mitra Pakuba harus benar-benar aware pokoknya. Iya, pokoknya jangan menyepelekan ya. Pokoknya istilah masuk angin kalian itu ternyata ada nama kerennya, yaitu ileus ya. Kalau sampai terjadi gangguan usus, Iya, ileus ileus namanya. gitu ya. Jadi jangan sembarang, jangan dikiranya cuma masuk angin. Kalau sudah beberapa hari kan itu memang harus diperiksakan ya dok ya. Oke, baik buat mitra Pakuba semuanya, 30 menit sudah pembahasan kita di pagi hari ini nih, yang sudah dijelaskan oleh Dr. Reni. Jadi buat mitra Pakuba yang ingin bertanya, silahkan saja di 085348898383 atau di 081253460451. Sebelum kita menyapa mitra Pakuba yang sudah WhatsApp barangkali atau SMS, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu iklan berikut ini. Oke, buat mitra Pakuba semuanya, masih bersama Yuni di sini di Bincang Sehat bersama Dr. Reni, di mana kita sudah membahas tentang ileus atau tentang saluran Gangguan di usus. gangguan di usus gitu ya. Jadi buat mitra Pakuba semuanya nih yang suka usus, iya bukan usus ayam ya, usus kita yang pastinya yang harus dijaga nih. Oke, dan saat ini sudah yang bergabung nih bersama kita di jalur SMS nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, saya ingin bertanya. Ya. Ibu saya sudah beberapa hari ini perut terasa kembung, dibawa jalan sedikit terasa sakit. BAB-nya hanya keluar sedikit cairan atau sedikit lendir. Apa itu termasuk ileus dan apakah itu pengaruh dari makanan bersantan dan pedas? Terima kasih dokter, dari Anita di Kampung Baru. Oke, selamat pagi Mbak Anita. Ini tetap ya, kita kalau diagnosa dari suatu penyakit yang kita bilang tadi, selain dari anamnesa, itu kan anamnesa harus digali lagi tuh. Pemeriksaan fisik juga penting Mbak ya. Iya. Nah, jadi kita lihat tadi nggak bisa pup katanya kan? Iya, BAB-nya cuma kayak air dan lendir. Oh, berarti bisa pup. Mm-mm. Bisa pup. Nah, itu kita lihat lagi bising ususnya nanti Mbak Anita ya. Jadi bawa berobat deh. Bawa berobat, nanti kita cek bising ususnya gimana gitu kan. Ini hilang nggak, menurun nggak, itu kita lihat. Terus nanti kita raba juga nih perabaan di perutnya. Itu sampai distensi ndak, ada mual muntah ndak. Kalau yang dibilang tadi makan ada santan sama pedas, itu kan salah satu pemicu saja. Ya. Jadi anamnesa ini harus banyak digali lagi sebenarnya Mbak Anita. Tetap ini harus diperiksa
Apakah cuman dia mahnya aja kumat karena bisa usus, misal nanti pas diperiksa bagus gitu Iya. kan, mungkin mahnya aja tapi ada diare. Jadi gangguan di perut tuh macam-macam, organ di perut enggak cuma usus, macam-macam di situ, Lambung lambung gitu ya. segala kan, usus buntu juga ada di situ. Oh. Jadi macam-macam di perut itu ada banyak organ. Ya, tolong Mbak Anita, kalau apalagi pada ibunya sudah masuk kategori lansia, tolong dibawa aja ke rumah Tapi kayaknya sakit. memang ibunya memang udah lama sakit deh. Soalnya setiap dia gabung kayaknya tuh ibunya lagi sakit gitu. Mungkin karena ini ya. Ya udah dibawa aja nggak apa-apa. Mm-mm. Dibawa ke rumah Betul sakit. banget. Lebih baik kan tahu dari sekarang ya Iya. daripada nanti makin parah gitu. Benar. Mungkin dipikirnya emah ya buat Anita ya lebih baik diperiksakan aja Boleh gitu ya. langsung diperiksa. Iya. Saya juga kebetulan shift siang nih hari ini. Nah, bisa nih Siapa tahu mau ketemu sekalian. Bisa dijabri dokter Reninya nih ya. Iya, Nah, shift siang di rumah sakit saya ya. Nggak apa-apa deh masuk dikit rumah sakit swasta. Oh, rumah Citra sakit swasta. Usada. Oh, siap. Ya. Saya shift siang. mm-mm. Siapa tahu mau diperiksakan, monggo datang ya. Kita harus cari tahu lebih dalam lagi. Kita lakukan nanti ada pemeriksaan penunjang ya. Nah, kayak lab tadi, terus fotonya itu sudah indikasi harus foto perut atau tidak. Iya. Nanti kita lihat dari sana Mbak Anita ya. Mm-mm. Intinya Biar jangan tahu disepelekan. gitu. Iya, jangan disepelekan. Kasihan juga gitu kan kalau dikiranya mah takutnya beli obat-obat di apotik kan kita nggak tahu ternyata lain penyakitnya gitu ya, Dok ya. benar. Tapi itu penyebabnya dari makanan yang bersantan atau pedas itu lebih Pemicu ke salah santan satu. sih. Oh, pemicunya. Pemicu saja salah satu. Banyak faktor yang bisa menyebabkan ususnya nggak nyaman. Oke. Pastilah Pasti banyak faktor. gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan kedua nih. Dari Mama Intan di Tembalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Dokter Reni, pagi juga. Dok, apa pengaruh memberi makanan pada bayi yang belum waktunya makan bubur? Sebab dulu anak saya gangguan pencernaan, tidak BAB beberapa hari dan harus dirujuk ke rumah sakit. Yang kita singgung pertama tadi. Iya ya, ternyata pas kena. banget kan. Nah, udah ada bukti tuh ya, Mitra Pakuba udah ada bukti kan. Ternyata ada yang berbagi nih sharing sama kita, Mama Intan di Tembalu. Ya benar Mama Intan. Jadi pokoknya kalau belum indikasi untuk MPASI, ngasih makan si anak, udah deh jangan dikasih. Nggak usah parno, cuman ASI aja nanti gimana sampai 6 bulan dok. Iya. Nggak dikasih apapun. Kita aja yang nggak makan seharian bisa lapar. Gitu. Jangan samain lambung kita dengan lambung si bayi. Bayi lambungnya baru berapa? Segenggam kita aja enggak. Tapi kalau untuk putaran ususnya itu udah sama gitu ya, Dok? Iya, cuman maksudnya dia kerjanya. Intinya usus itu sudah bekerja nian memang si bayi itu ya. Tapi kan tetap aja dia kalau dimasukin makanan tapi belum siap untuk otot-ototnya itu kerja maksimal Iya, banget, iya. ya kasihan dong. Kadang ada yang bayi diberi pisang. Aduh, Gitu, itu Dok. itu sering loh Iya, saya sering. temuin. Iya, benar. Delala apa? Bayinya tuh perutnya jadi kayak perut Iya, kodok iya, ya. gede gitu. Terus muntahnya sampai kehijauan. Awal-awal dia bisa pup tapi cair, terus ada kayak hijau kayak gitu. Nah, itu kan udah campur. Kalau muntah sampai kehijauan berarti kan udah campur sama pup juga itu. Jadi udah rusak kali kan ususnya itu. Ibunya sampai nangis-nangis, ternyata apa? Dok, saya soalnya dibilang sama itu neneknya Iya, iya. makan pisang, anakmu tuh soalnya lapar pasti Lapar, karena nangis terus. betul, betul. Padahal bayi nangis banyak nih indikatornya. Misal dia panas, dia kepanasan, dia Iya. kan belum bisa ngomong. Iya, Bu, taunya cuma panas, nangis dia gitu nggak ya. bisa bilang gitu. Kepanasan dia ya nangis, atau dia haus dia nangis, atau dia pengen deket ibunya aja tuh, Iya. pengen dikekep lah intinya ya. Karena mungkin nih abis lahiran si ibu masih pemulihan dan juga ada diurus sama keluarga gitu, dan anak akhirnya lebih sering ke keluarga gitu kan. Padahal sebenarnya si anak tuh pengen dikontak fisik kan dengan si ibu Iya. lebih sering. Nah itu bisa juga nangis kok. Iya, kebanyakan kadang anaknya nangis, paling itu lapar, katanya kayak gitu, disuruh kasih makan. Entah mungkin kalau orang tua dulu mungkin ya, Dok ya, mungkin mereka dulu kan katanya gitu. Dulu anakku kayak gini dikasih makan katanya langsung diem katanya mungkin. Diemnya nggak taunya apa. Iya. Tiba-tiba udah mengerikan. Kadang saya ngeri kayak di channel-channel YouTube itu ada yang ngasih makan tuh kayaknya tuh sampai semangkok dikasih anak dicelok yang pakai tangan itu, Dok. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ya Allah, anaknya sampai kayak gitu ya. Entah mungkin zaman dulu mungkin ya, namanya orang-orang dulu kadang masih mengikuti adat yang kayak gitu. Tolonglah jangan. Karena Iya. itu nggak sekali dua kali sih waktu saya dulu kerja di luar Kalimantan ya.
Itu nggak sekali dua kali saya temukan tiba-tiba anaknya tuh harus dibelah, dioperasi. Bayangkan bayi semungil itu Iya, bayi. perutnya sampai membuncit gitu karena ususnya udah nggak karu-karuan, harus dilakukan operasi secepatnya. Bayangkan cari untuk infusnya tuh loh di tangan semungil itu tuh. Iya. Nah, apa tega ibu-ibu nanti anaknya digituin? Iya. Nggak tega kan, kita dewasa aja diinfus nyarinya kadang-kadang susah kok pembuluh darahnya. Iya. Apalagi yang bayi gitu loh, terus dia di ruang operasi Iya, sendiri, iya, ya kasihan. Allah, Saya- nggak kebayang. Kayak kemarin kan memang ada kejadian di Kumai seberang. Tapi dia itu bayi baru umur 3 bulan udah kayak ususnya itu nggak bekerja gitu, Dok. Itu memang bawaan sebelumnya dari lahir, tapi memang kata orang tuanya sih dia cuma ASI aja, nggak ada ngasih makan karena memang anaknya memang anak yang spesial lah gitu, Dok. Terus kayak udah nggak pernah BAB, perutnya gede kata gitu. Padahal cuma ASI aja, umur 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Kalau dia bermasalah dari misalnya bawaan, otomatis nemunya bukan di 3 bulan, pasti dari awal Dari lahir, awal. ya. Itu pertama. Kedua, berarti ini anak ada dirawat sebentar sama yang selain ibu, dilalah dikasih. Misal nggak makanan, minuman tok misal. Iya. Susu kek atau apa gitu kan, ini kan susu gitu. Padahal, nah, Iya. kan ngeri kan? Kita nggak tahu juga ya, entah mungkin takut kalau dimarahin dokter, otomatis dokter marah kalau ada anak umur segitu udah dikasih makan gitu ya. Pasti marah, yakin lah. Saya aja juga pasti marah kalau Iya, nemu pasien iya, kayak gitu. benar, Karena benar. marahnya kita sebenarnya sayang, peduli sebetulnya, bukan marahnya karena mau Iya. nyala-nyalain, enggak. Iya, jadikan pelajaran sih ya pastinya, Iya. Dok ya, agar anak yang belum waktunya makan ya jangan dikasih makan juga gitu ya Betul. pastinya. Mm-mm. Oke, nih kita lanjut lagi nih, ada yang menyapa lagi. Oke, kita pilih-pilih aja ya. Rame sekarang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yuni, selamat pagi Dokter Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Saya mau tanya nih, kebetulan saya melihat postingan dari FB Mbak Yuni tentang bincang sehat. Saya juga sudah menyimak dari awal acara, dan di sini saya mau bertanya, apa penyebab sakit hernia itu karena adanya penyakit usus buntu atau saluran yang tidak bisa mencerna makanan. Terima kasih, semoga terjawab pertanyaan saya. Hernia itu intinya ususnya ya. Ususnya yang tidak berada di tempat kafum itu tempat di usus. Iya. Ya. Kalau dia misalnya turun sampai ke lipatan paha, itu namanya hernia inguinalis Itu karena lateralis. proses pencernaan nggak lancar juga ya, Dok? Ada juga karena banyak faktor ya. Banyak Itu salah faktor. satu. Yang faktor lainnya ngangkat berat-berat atau sering nangis pada anak-anak, nangis terus-terusan tapi nggak dilekas Iya, didiamin. dulu anak saya gitu. Nangis, ngangkat berat, ngedan, akhirnya keluar si usus itu dari tempat dia, kafumnya dia itu keluar. Kalau dia keluarnya ke lipatan paha, hernia inguinalis lateralis namanya. Nanti ada tes telunjuk ya, dia lateralis atau medialis. Itu pemeriksaan fisik. Terus nanti kalau dia turun dilalah pada laki-laki ke dalam kantong telurnya si Iya. laki-laki, skrotum ya, itu namanya hernia skrotalis. Dan itu wajib operasi ya, Dok, jalan satu. Pasti dong. Itu kan cairan ya, Dok ya? Cairan yang turun gitu ya. Nanti kalau pada laki-laki tuh nanti ada tes, dia ada center gitu kan, diteskan, ditutup dengan ruang gelap, nanti kelihatan. Sama kita auskultasi itu pakai stetoskop. Di situ kalau dia betul usus pasti ada bunyi peristaltik usus, bunyi frekuensi usus. Kayak di perut kan kretek. Iya, Nah, kayak gitu. Itu bunyi Teman saya pernah usus kayak namanya. gitu. Karena dia punya itu kan, kayak bilang lapar ya, saya bilang kayak gitu. Enggak, katanya kayak gitu. Kayak bunyi orang perut lapar gitu, Dok. Gitu kayak apa ya? Kayak cairan, kayak gitu. Itu bunyi usus. Bunyi usus nggak apa-apa sih, bunyi usus itu ada. nggak masalah. Ada bunyi usus ya, Dok ya. Bunyi usus atau yang kita bilang frekuensi bising usus tadi itu ya tadi saya bilangin ada masa normalnya. Batas normal yang penting dalam semenit itu 5 sampai 15 kali ya. 5 sampai 15 kali per menit itu dilihat. Kalau misalnya kurang atau lebih, nah itu deh kita tahu nih jadinya. Dia ngarahnya kemana gitu kan. Nah, terus makanya tadi kalau hernia itu khasnya itu pokoknya ada bising ususnya, kedengaran. Pas kita dengar pakai auskultasi, loh
ini kok di kantung telur laki-laki ada bunyi kayak Iya, gini gitu kan. iya, iya. Ini berarti bukan karena besar atau apa gitu kan. Berarti memang ususnya turun gitu. Atau di lipatan paha loh. Lipatan pahanya kok beda nih antara kanan dan kiri gitu. Kok kayak khas banget kok Mbak. Kalau misalnya bener usus di situ ya. Iya, iya. Kayak sosis gitu turun ke Iya. bawah gitu. Kelihatan kok. Kelihatan banget. Di lipatan paha. Ada, itu salah satu hernianya yang kalau di lipatan paha hernia inguinalis namanya. Tinggal nanti ditentukan lateralis atau medialis dia. Iya. Itu dari pemeriksaan yang dari tes telunjuk tadi. Iya. Nah, nggak bisa diagnosa sendiri, nggak bisa, tetap harus ke dokter ya. Karena nanti penanganannya biasanya itu pasti operasi kalau hernia itu. Kalau hernia pasti operasi dibuang cairannya gitu ya, Dok? Diangkat, Diangkat. ditaruh lagi ususnya ke atas. Oh, bukan yang dibuang gitu ya? Kirain dibuang gitu. Karena pikir cairan kayak gitu kan. Apa? Usus kan memang dia pasti ada cairan. Gitu. Berarti usus yang diangkat. Angkat, dinaikin lagi ke tempat Oh awal. gitu. Kirain saya kira orang-orang operasi hernia. Oh, dibuang gitu. Rupanya diangkat ya. Gitu. Kecuali dia udah sampai membuat mati ya. Persarafan di sana dan perdarahan di sana kan kita walaupun usus itu ada untuk yang mendarahi usus juga, nggak cuman tangan, nggak cuman organnya, pokoknya semua organ tubuh kita tuh pasti ada harus dikasih peredaran darah sama Allah gitu. Kalau udah sampai mati ya berarti mau nggak mau harus dipotong nanti ususnya? dipotong, dijahit, dirapikan, ditaruh ke atas lagi ke tempat awalnya. Gitu. Menarik ya. Serius kayaknya ini, aduh ya. Oke, buat Mitra Pakubas semuanya masih ada beberapa pertanyaan nih pastinya. Lanjut aja ya, Dok ya. Kita Siap. sikat tuh ya. Boleh. Pagi Bu Dokter yang cantik. Aduh, ngadi-ngadi nih. Pagi-pagi. Awas loh, ada penjaganya di luar. Biasa ini memang selalu menggoda. Oke. Penyiar juga gitu kadang. Pagi juga buat Ambok Unit TikTok. Iya, gak usah disebut juga dokternya. Malu sama masa dokter ya. Ini mau tanya, lubang pusat kemerah-merahan dan agak gatal di sekitarnya sampai ke perut bagian bawah juga bagian atas. Perut juga sering kembung. Benarkah yang hal demikian pengaruh asam lambung naik atau berlebihan? Bagaimana solusinya dari Aba Udin paling ganteng? Ya Aba Allah, Udin Betampan namanya dia sih. Oh gitu. Paling tampan di Bungur. Ya salam kenal deh buat Abah Udin ya. Iya, Abah Udin. Abah Udin. Lah ini pertanyaannya mau yang kemana dulu? Karena tadi kan nyebutinnya dari lubang pusat kemerahan Iya. sampai ke bawah. Terus tadi nyebutin ada apa? Lambung-lambung tadi? Iya, perutnya juga sering kembung. Sering kembung. Nah itu dua diagnosa pertanyaan yang itu, dua diagnosa berdiri sendiri. Mm-mm. Kalau yang kulit kemerahannya berarti ngarah ke penyakit kulitnya kita lihat. Itu dia memang hanya gatal-gatal biasakah atau ada alergikah atau kena pajanan apa sebelumnya ya. Nanti kan terlihat dari kita pemeriksaan fisik. Nah, kalau yang kedua tadi yang sering kembung pada orang mah juga sering kembung. Pertanyaannya, kapan ini disebut mah, kapan ini disebut ileus? Mungkin itu kali Iya, ya maksud iya. Abah Udin ini ya. Iya, iya. Ya kalau dia ileus pasti yang saya bilang tadi, salah satunya sampai muntah, terus kadang perutnya jadi sampai bengkak kayak gitu, saking kembungnya gitu loh. Terus nggak bisa pup. Kalau orang mah masih bisa pup, Oh, masih iya, kalau bisa orang mah, kentut. iya, betul. Nah itu deh bedainnya itu. Kalau tetap ragu silakan ketemu ya nanti ya. Abah Udin sama penyiarnya aja malu nggak mau datang. Oh, gitu. Tenang aja sama dokter ini nanti. Jadi kan biar sekalian tanya gitu kan, sekalian nggak berobat apa-apa. juga tuh. Kayaknya Abah Udin ini kebanyakan makan pepuyu. Aduh, So, enaknya. setiap hari dia mancing pepuyu gitu, Dok. Makanya dia gatal-gatal kayaknya ya. Makan nggak tawar-tawar sih gitu ya. Harusnya dibagi ya. Harusnya dibagi ya, lumayan lah, Dok. Iya, pertanyaan berikutnya nih ya, Dok ya. Selamat pagi Mbak Yuni, dokter. Selamat pagi juga. Pertanyaan saya nih, saya sering kali kalau BAB itu tidak lancar dan kadang berdarah campur lendir. Apakah itu bermasalah dengan usus saya? Terima kasih dari Bapak Lesmana di Kumai. Bapak Lesmana di Kumai. Selamat pagi Bapak. Tadi BAB cair ya, ada BAB ada darahnya. Oh iya, sama BAB lendir. lendir berdarah gitu. Iya, tapi dia bukan BAB cair kan ya Iya. maksudnya. Berarti ini salah satu penyakit gangguan pencernaan yang namanya bahasa awamnya itu ambeien. Oh. Ya. Biasanya khasnya ambeien ini ada grade-nya juga nih. Boleh deh nanti saya bikin tema tentang ini juga bagus. Iya. Jadi, tapi ambeien jangan lupa ya Pak Lesmana ya. Nanti itu kita harus periksa dalam namanya pemeriksaan rektal tuse atau bahasa gampangannya periksa colok dubur. Nanti itu kita tetap harus kita lakukan di sana, cek itu dia masuknya grade berapa, stadium berapa, kan ada stadiumnya 1 sampai 4.
Terus nanti juga pasti saya tanyakan, ini keluar darahnya setiap buang air besar atau baru-baru saja. Terus ada benjolan enggak yang keluar saat pup? Benjolan di anus Di ya? anusnya ada benjolan enggak? Dan kalaupun ada, nanti saya tanya lagi nih, benjolannya itu bisa masuk sendiri enggak kalau kita selesai pup, atau harus dibantu dengan tangan dimasukin? Atau dimasukin lagi gitu ya, Dok? Iya, itu nanti nentuin derajatnya soalnya ya. Nah, setelah kita anamnesa seperti itu, nanti kita lakukan pemeriksaan fisik. Pasti nanti bising usus kita cek juga ya, normal atau tidak. Terus pemeriksaan rektal C-nya, nanti dilihat itu benjolannya sebesar apa, terus pada jam berapa lokasinya. Kenapa sih sampai harus dicolok dubur? Itu nanti nentukan dia ukurannya sama lokasi kalau harus nanti dilakukan operasi. Tapi nggak semua ambeien tuh harus dioperasi. Itu ya. operasi di anusnya apa di ususnya? Di anus. Oh, di anusnya. Iya. Jadi nanti yang benjolan, misal saya periksa nih, pas diperiksa, oh benjolannya arah jam 12. Kita nyebutnya sesuai arah jam. Oh. Jadi nyebutnya sesuai arah jam. Oh nih jam 3 nih, di jam 3 sebesar sekian nyanyiannya ya. Nah, terdapat benjolan di arah jam 3 gitu dengan diameter sekian sentimeter. Terus perabaan apa, mulus atau dia berbenjol-benjol kah? Iya. Karena kan nanti ada curiga juga kita ke tumor. Ada juga tumor anus loh. Ada, tumor rektum juga ada. Nah, nanti itu nyanyiannya kita sebut permukaannya seperti apa, licin kah atau tidak. Terus nanti pas kita keluarkan, pas kita sambil periksa itu si pasien kesakitan enggak. Nah, itu kita lihat ekspresi pasien itu kesakitan atau tidak. Karena nanti sebenarnya nggak sakit, cuman kayak malu gitu kan Iya, ya. karena itu kan bagian yang sensitif gitu ya, pasti malu ya, apalagi bagian anus. Itu. Tapi tenang, periksanya nggak nungging. Oh kok. iya, tenang gak jadi tuh. tuh jadi tuh miring nanti, Oh, posisi miring. Sims namanya. Oh. Jadi nanti kaki yang miring tumpuan paling bawah itu lurus, kaki yang di atasnya nanti ditekuk, itu posisi Sims. Tenang, jadi nggak ngelihat langsung kok. Saya mikir aja malu dong, apalagi orang mau periksa mungkin pikirnya Iya. apa disuruh nungging ya biar kelihatan gitu ya. Sebenarnya pada beberapa orang gitu, dokter gitu kan, ada sih yang melakukan posisi yang nungging itu, ada juga, ada nama bahasa medisnya. Cuman kalau saya untuk menjaga si pasiennya biar lebih nyaman juga ya, saya posisi sim saya perlakukan. Biasanya kayak gitu. Kadang lucu karena ada dilali yang saya bilang, saya nanti mau periksa cok dubur ya gitu kan, rektal C untuk gini saya jelasin semua. Dilala ke bed langsung nungging. Loh Pak, ngapain nungging? mungkin pikirnya ya gimana lagi posisi namanya, nyaman untuk periksa gitu ya. Saya udah siap dok. Loh, enggak kayak gitu posisinya Pak. Enggak dok ya. Alhamdulillah kan. Sedangkan periksa USG aja rasanya malu buka perut, apalagi sampai bagian anus sensitif seperti itu ya dok ya. Tapi kan Pak Lesmana ya, tujuannya pemeriksa rektal saya biar jelas nih. Ya nauzubillah min zalik, jangan sampai dilakukan operasi. Tapi kalau ndelala itu sudah lama dan ternyata benjolnya lumayan besar, otomatis kan kita harus menentukan nih Pak Lesmana ya, lokasinya di mana. Jadi kita bisa nginfokan sama spesialis bedahnya, karena ini kan nanti masuknya ke spesialis bedah nih. Nanti kita bisa nginfokan, dok ini benjolan di jam sekian gitu kan, permukaannya kayak gini, diameternya kayak gini gitu. Jadi beliau pas nanti udah dibius, nanti kan dia pasti dibuka tuh. Nah itu nanti tahu benjolannya di mana, pengirisannya gitu Pak Lesmana ya. Tapi kalau habis operasi seperti itu gimana BAB-nya dok? Bisa, nanti biasanya dibuatin kayak lubang khusus gitu. Ada lagi pokoknya ya. Pokoknya tekniknya mantep lah. Iya pokoknya. Karena pernah ikut juga operasi hemoroid itu. Iya, pokoknya buat Pak Lesmana tanya aja langsung sama pakarnya ya. Iya. Tenang Pak, dibuatkan lubang spesial ya pokoknya. Itu kalau operasi. Kalau Jangan ditakutin Mbak Yuni. Iya, nanti nggak jadi Mbak Yuni nanti kayak gitu, nggak apa-apa. Pak Lesmana diperiksakan aja dulu daripada nanti makin parah gitu kan. Iya, ada obat khususnya juga itu soalnya ya. Kalau untuk beneran dia ambeien ya, Pak Lesmana nanti ada obat khusus. Terus ada juga saya KIE kan, KIE itu edukasikan khusus juga apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Ambeien itu nggak enak loh Pak, duduk salah gitu ya dok ya. Kalau pasti udah sakit, kalau udah kumat seperti BAB salah, makan ini salah gitu ya. Padahal mau buang pup. Iya mau buang pup, kayak orang melahirkan sakitnya gitu ya. Satu pertanyaan lagi ya dok ya. Pagi Dokter Reni, pagi juga buat Mbak Yuni, pagi juga. Semoga sehat selalu, amin. Mau tanya dong, apa benar perut yang besar atau buncit karena saluran pencernaan kita yang tidak lancar? Terima kasih, jangan tertawa ya. Enggak.
Biasa. Senyum. Mama Rini di Raja Seberang. Oke, Mama Rini mah nggak itulah. Tapi ya lumayan lah kayak 7 bulan gitu ya dok. Oh gitu. Jadi kalau perut buncit itu otomatis dilihat dulu nih. Perut buncit yang dimaksud Mama Ririn ya. Mama Rini. Mama Rini. Mama Rini. Yang dimaksud Mama Rini itu yang seperti apa? Nanti kan kita lihat ada yang namanya berat badan ideal. Iya. Itu dilihat dari tinggi badannya ya sama berat badan yang sekarang. Nanti kita masukin rumus, kita lihat dia masuk kategori berat badan ideal atau tidak. Terus kita cari juga IMT. IMT itu indeks massa tubuh sih masing-masing orang. Oke. Dilihat apakah dia ngarahnya sudah kelebihan berat badan kah, atau dia masih normal, atau dia udah masuk ke gejala obesitas kah, atau sudah masuk memang dia gejala obes yang 1 dan 2. Tapi kadang ada yang orang badannya kecil, perutnya yang buncit gitu dok. Terus dipegang agak keras gitu. Itu tuh apa ya dok? Banyak di situ organ kan. Kita lihat dia ada nggak, misal nih pada orang yang pembengkakan hati, matanya kalau yang udah parah ya, Iya. matanya yang putihnya itu biasanya agak kekuningan, terus pucat juga yang bawah matanya itu kelopak bawah mata, terus ada mual muntah sering, Iya. tapi seringnya mual aja, terus dilihat permukaan kulitnya agak gelap jadinya, Iya. itu salah satunya bisa pembengkakan dari hati atau kanker hati juga bisa, atau dia memang misal nih sering konsumsi obat anti nyeri sembarangan, ayo hati-hati. Yang sering obat-obat sembarangan ya, hati-hati banget. Yang kita ada namanya obes sentral. Obes sentral itu dia kegemukan khusus cuman di perut tok. Iya di perut. Iya. Tuh hati-hati tuh, makanya saya bilang dari awal kan bincang sehat itu jangan konsumsi obat sembarangan tanpa diperiksa dulu, Iya. tanpa diskusi dulu sama pakarnya. Iya, ternyata ya. mengkonsumsi obat yang terlalu berlebihan dan sering kadang orang ada yang ketergantungan dengan obat dok, karena kalau dia nggak minum obat katanya sering kambuh gitu ya. Padahal itu kalau saya sih mikirnya lebih kasihan ginjalnya gitu ya, karena pasti itu kan ke ginjal kan larinya kan. Mesti berat kan Oke. fungsi ginjalnya, jadi karena kan nanti nyaring-nyaring racun kan di situ juga, di ginjal juga, iya, hati semua juga penyaringan. juga bekerja dia. Oke. Nah kalau udah sembarangan kayak gitu ya kasihan dong, hatinya kena masalah, lambungnya kena masalah, ginjalnya kena masalah, sementara organ-organ tadi juga bertempat di perut. Oke. Nah gitu Mama Rini Iya, ya. semoga Mama Rini nggak apa-apa mah, perut buncit mah biasa. Oke. Berarti atur pola makan deh. Nanti kalau ternyata berat badan, rumus yang saya bilang tadi itu, oh ini masuknya nggak bagus nih, udah lewat dari berat badan ideal, mulai atur pola makan. Oke. Ya olahraga. Tuh Mama Rini olahraga, jangan mancing duduk di gertak. Mama Rini kan hobinya mancing duduk di gertak gitu ya. Oke, baik buat mitra Pakubas semuanya, tidak terasa sudah nih 58 menit tinggalkan pukul 9 pagi nih ya. Dan sepertinya ada yang mau bertanya di jalur phone live, kita jawab aja ya dok ya. Kita sapa ya. Lewat-lewat lah dikit. Oke. Halo, selamat pagi. Halo pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Dr. Pagi, Reni. Pak De Kita, Bagong. Pagi juga. ini dari Pak D, dari Ono. Alamat di Pasir Panjang. Oke, Saya sih. bertanya, Dokter. Silahkan. Saya punya benjolan di punggung belakang itu. Itu kalau kecapean rasanya panas itu akibat apa, Dokter? Saya minta penjelasannya. Benjolan di belakang, Iya, di Di punggung. belakang. Nah benjolannya Pak D kita lihat dulu nih, benjolnya dia maksudnya konstan nggak kayak gitu Iya, kan? kalau waktu kecapean tuh bisa timbul gitu, Bu Dokter. Nah di keluarga ada riwayat benjolan nggak Pak D? Di mana? Di keluarga ada riwayat benjolan nggak mesti harus di punggung loh ya. Ya, itu kalau kecapean ada di punggung gitu. Maksudnya di keluarga Pak D mungkin keponakan, ibu, dari keluarga ada nggak yang punya riwayat benjolan gitu? Oh, nggak ada, Bu Dokter, nggak ada. Sering makan yang berlemak-lemak Pak D? Wah, Pak D Gareng ini sukanya ya, Pak D Daryono sukanya ya yang lemak-lemak. Iya. Ada santan, ada. Nah, itu Nah, dia. itu Pak D. Jadi benjolan itu juga bisa tuh. Kenapa saya tanya yang keluarga, riwayat di keluarga itu Keturunan gitu ya, Bu, maksudnya. beberapa Oh, ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang dipicu dengan makanan yang berlemak ya, konsumsi makanan berlemak. Kenapa sampai Pak D bilangin dia itu kadang panas gitu kan? Panas berarti kalau dia udah sampai nginfeksi Pak D. Jadi kita lihat nih
itu bisanya harus diperiksa sih Pak De. Jadi ditentukan itu memang benar infeksi kah Iya. atau hanya perasaan kitanya saja gitu. Jadi nanti itu kita lihat karena benjolan itu banyak Pak De diagnosisnya ya. Ada yang kita bilang itu kista ateroma, ada yang kita bilang itu lipom, ada STT, pokoknya macam-macam itu. Ada yang namanya ganglion. Nanti kan kita lihat Pak De di situ. Ada orang pernah menunjukkan Bu itu katanya apa itu? Kayaknya lupa saya. Aduh, kebanyakan makan berlemak ini sampai lupa ini. Ini saya babnya ini sering memakai obat dari luar Bu. Namanya metil dengan Poltadek gitu. Kalau saya agak makan metil dengan Poltadek, namanya tidaknya dibuang aja mau gitu. Maksudnya? Capeknya itu nyeri-nyeri di otot. Tapi setelah makan Poltadek dengan metil itu rasanya sehat kembali. Oh, ketergantungan kalau badannya capek, minum itu langsung sehat lagi gitu. Mendingan minum vitamin dong Pak De, jangan langsung minum kayak gitu ya. Iya. Mendingan minum untuk daya tahan tubuhnya. Karena kan Pak De tadi udah bilang dari awal toh kalau udah kecapean diminum ini itu enakan. Nah, Iya. berarti harus untuk suplemen si badannya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya yang lebih kita upkan, bukan ke obat anti nyerinya ya Pak De ya. Iya. Ya, mau tanya Bu, Heeh. apa tadi ini yang dijual apa tah? Obat apa tadi yang disebutkan tadi? Obat apa, Pak De? Yang sering itu loh dipromosikan yang di apa ya? Oh, jamu tetes Mari Pro. Ya mari Bu. Mari Pro. Itu yang ada di mana ya Bu? Di Apotik Nova Farma. Kalau mau konsultasi dengan dokter ini juga di Apotik Nova Farma. Atau Oh, di iya, rumah iya, sakit. Di rumah insya sakit. Allah. Di rumah Kalau sakit nggak juga ada bisa. nanti mau datang langsung ke apotek. Siap. Tanya aja langsung mau ketemu dokter Reni gitu. Iya, Atau iya. ketemu pas shift siang nggak apa-apa Pak. Saya shift siang Iya. juga tuh di rumah sakit Citra Husada. Itu di dekatnya lapangan itulah Bu. Tugu itu ya Bu. Tugu Bukan Pak De. Apotik Nova Farma itu Jalan Pangeran Antasari dekat sebelum Bali Indah Foto. Oh, berarti di bawah ya Mbak ya? Iya. Ya aneka buah itu Mbak ya. Iya, kesana-sana lah lagi. Sana-sana lah lagi pokoknya. Oh, iya, insya Ada Allah pelangnya nanti akan Apotik Nova Farma. konsultasi Iya. Oh, apa siap. yang keluhan yang kita rasakan. Betul, dengan dokter siap. kita ini. Gampang. Ya, dari kami ya Mbak, terima kasih. Iya, atas waktunya. sama-sama. Dari Takdir Daryono. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak De Daryono yang sudah bergabung ya. Semoga aja nanti bisa konsultasi sama dokter ini ya. Sekalian diperiksa ya. Sekalian periksa biar tidak terjadi apa-apa. Yang penting jangan tergantungan dengan obat Pak De, jangan sembarang minum obat gitu ya, Dok ya. Lansia lagi kan? Jangan sementang dilihat pereda nyeri, penghilang capek. Nah, kita nggak tahu juga ternyata kita nggak konsultasi dulu sebelumnya sama dokter ya, Dok ya. Benar. Oke, baik buat mitra Pakubas semuanya, sampai sini dulu perjumpaan kita dan perbincangan kita di Bincang Sehat bersama Dokter Reni tentang ileus ya. Semoga bisa bermanfaat buat mitra Pakubas, tetap selalu jaga kesehatannya ya, apapun itu tetap selalu konsultasikan bersama dokter ya. Ke pakarnya, karena tidak sembarangan kalau masalah penyakit mah ya, kita sensitif gitu ya. Oke, baik buat mitra Pakubas semuanya, terima kasih buat Dokter Reni, terima kasih juga buat mitra Pakubas semuanya. Semoga tanya jawabnya yang sudah kita beritahukan kepada mitra Pakubas semoga bisa bermanfaat ya, Dok ya. Amin. Yang mau konsultasi dengan Dokter Reni juga bisa di Apotek Nova Farma atau di RSCH ya, Rumah Sakit Citra Husada. Dan kita bakal jumpa lagi nanti di bincang-bincang berikutnya. Semoga kita semuanya sehat. Buat Dokter Reni terima kasih. Sama-sama. Oke, buat mitra Pakubas semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.